Assalamualaikum. Sebelum kita memulai kelas hari ini, coba diperiksa dulu mejanya sudah bersih atau belum? Ayo cek kiri kanan, depan belakang, bawah mejanya dicek. Masih ada sampah? Sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan Abi pimpin doanya. Siap. Berdoa dimulai. Pada hari ini, ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah semuanya sehat ya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah minta kalian untuk literasi di rumah, membaca di rumah tentang materi hari ini. Sudah dibaca materinya? Tentang apa hari ini? Tekanan hidrostatis. Di SMP sudah pada belajar kan? Apa itu tekanan hidrostatis? Ayo, keroyokan nih, siapa yang berani? Ya, Abi? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dilakukan oleh zat cair dalam keadaan diam. Oke, tekanan yang dilakukan oleh zat cair dalam keadaan diam. Jam olahraga ada materi renang nggak? Praktek langsung di kolam renang? Ada yang pernah tenggelam? Kalau kita tenggelam, apa sih yang kita rasakan pada saat kita tenggelam? Telinganya sakit, terus pusing. Hidungnya sakit juga. Terus kalau semakin dalam apa yang dirasakan? Tekanan zat cairnya semakin besar. Telinganya semakin sakit. Emang rata-rata udah pada pernah tenggelam ya? Kayaknya paham banget. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran, diharapkan nanti anak-anak ibu sekalian dapat menyebutkan, mendeskripsikan, mengkreasi dan menerapkan materi tekanan hidrostatis di depan sehari-hari, serta mengembangkan sikap rasa ingin tahu, bertanggung jawab, bekerja sama dengan baik, dan komunikatif. Belum mulai belajar, ibu ada pantun nih. Ke Taman Jomblo dengan si Lutfi. Tidak lupa membeli semangka. Kembali lagi bersama Ibu Vivi. Mari bersama kita belajar fisika. Ibu ada video. Silahkan kalian amati video tersebut. Simulasi kapal selam KRI Nanggala 402 meledak di dasar laut. Dari video tadi kira-kira ada timbul pertanyaan nggak? Silakan. Apa kapal selam itu bisa hancur? Pertanyaan dari teman kita, apa kapalnya bisa hancur? Nanti akan kita jawab setelah kita melakukan pembelajaran, percobaan. Perhatikan lagi foto animasi yang di depan. Itu gambar apa, Nak? Orang sakit diinfus. Ada yang pernah diinfus? Waktu kita sebelum diinfus, apa yang diperiksa oleh dokter? Tekanan darah. Ada nggak yang pernah lihat infusnya sejajar dengan pasien? Jadi posisi infusnya bagaimana kalau di rumah sakit? Lebih tinggi dari si pasien. Kenapa begitu? Biar cairannya turun. Apakah begitu? Baik, akan kita jawab setelah kita melakukan percobaan. Ibu sudah membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Silakan kalian duduk berkelompok. Selama kalian melakukan percobaan, kegiatan pembelajaran ini dari awal sampai akhir itu Ibu ada penilaian. Yang pertama penilaian sikap, nanti ada observasinya. Terus penilaian pengetahuan, nanti ada post test di terakhir, ada latihannya. Terus nanti ada juga penilaian keterampilan pada saat kalian percobaan.
Ibu nilainya baik berkelompok maupun secara individu. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan, ambil LKPD-nya. Silakan dibaca petunjuknya, Ibu kasih waktu 2 menit. Kalau ada yang nggak paham, nanti ditanyakan. Silakan bikin kelasnya, kelompok berapa. Dibaca petunjuknya. Sudah dibuka aplikasinya, Nak? Terus, kalian isi ID sampai penuh. Isi sampai penuh, udah. Di petunjuknya apa lagi? Di LKPD-nya. Masukkan grid-nya. Grid-nya dimasukkan, diaktifkan. Penggarisnya juga. Udah. Kalau udah diukur, dicatat di tabel pengamatan. Satu-satu aja. Dipindah aja, dipindah. Iya, dipindah. Harus teliti ya. Iya, mengukur tekanannya dipindahin di kedalaman 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Sudah semua? Apa yang kalian dapat tadi, apa yang kalian uji cobakan, kalian presentasikan ke depan. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan membaca hipotesisnya terlebih dahulu. Jika semakin besar kedalamannya, maka semakin besar tekanannya. Jika semakin besar massa jenis, maka semakin besar tekanan hidrotesisnya. Definisi operasional variabel bebas, kedalaman yang digunakan yaitu kedalaman 1, 2, dan 3 meter. Massa jenis yang digunakan yaitu massa jenis air, madu, dan bensin. Kesimpulan dari hasil analisis data dan diskusi diperoleh bahwa semakin besar kedalaman dan massa jenis fluida, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar pula. Dari hasil kesimpulan maka hipotesis awal diterima. Kelompok 4 membuka sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok lain yang mau menanya? Yang di belakang, duluan. Nama Fajar Arasi Nugraha. Tulis hubungan antara massa jenis, percepatan gravitasi, kedalaman pada tekanan hidrostatis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Besarnya tekanan hidrostatis tergantung pada kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi bumi. Rumusnya adalah PK sama dengan Rho kali G kali H. Kita beri aplaus dulu untuk teman kita di depan. Bagus sekali pekerjaannya pada hari ini. Kelompok teraktif kayaknya kelompok Teguh ya. Paling aktif kayaknya dari tadi. Yang lainnya sudah cukup bagus juga. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih bagus lagi. Tadi permasalahan di awal tentang video apa? Bagaimana kapalnya bisa hancur. Kenapa posisi impulsnya lebih tinggi dari posisi pasien. Kepada Abi dipersilakan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang tadi. Untuk permasalahan pertama. Karena tekanan di dalam laut itu yang besar, jadi semakin kapalnya tenggelam, tekanannya juga semakin besar sehingga kapalnya menjadi hancur. Iya, benar sekali, benar tak? Apa ada yang punya tanggapan lain, jawaban lain? Baik, terima kasih Abi. Jawabannya benar. Jadi semakin dalam kapal itu tenggelam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Jadi kapalnya hancur. Pertanyaan selanjutnya. Yang diimpus tadi. Silakan Teguh maju ke depan. Infusnya lebih besar dari tekanan darahnya. Ya, jadi agar
tekanan dari cairan infus itu lebih besar dari tekanan darah. Kalau tekanan darahnya yang lebih besar, darahnya yang kesedot ke selang infus. Ada kan pernah kejadian gitu? Nah, jadi makanya sebelum kita diinfus, kita diperiksa dulu tekanan darah kita. Kenapa begitu? Agar cairan infusnya tekanannya lebih besar. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Terima kasih. Di awal juga ada permasalahan, melakukan percobaan, terus terjawabkan permasalahan yang tadi? Sudah terjawab? Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana? Asik, menyenangkan, seru dah? Seru. Biasanya cuma pakai buku gitu ya? Sekarang kita udah simulasi langsung. Dari rangkaian kegiatan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi pelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan, Shirley. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu semakin besar kedalamannya, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar pula. Dan semakin besar massa jenis, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar pula. Dan terakhir, besarnya tekanan hidrostatis tergantung pada kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi bumi. Baik, terima kasih kepada Shirley yang telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi apa? Kesimpulan yang pertama, semakin besar kedalamannya, tekanan hidrostatisnya bagaimana? Semakin besar. Lanjut, semakin besar massa jenis, tekanan hidrostatisnya semakin besar pula. Terus hubungannya bagaimana? Besar tekanan hidrostatis tergantung pada massa jenis zat cair, apalagi? Gravitasi ya, apalagi? Kedalaman. Jadi besar massa jenis tekanan hidrostatis itu tergantung pada massa jenis zat cair, percepatan gravitasi sama kedalaman. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian terhadap materi ini, Ibu ada poster. Silakan buka grupnya, di situ ada linknya. Di sana ada link, soalnya silakan dibuka, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Semua kan? Bagaimana nilainya? Bagus? Dari kegiatan tadi Ibu lihat anak-anak Ibu semuanya sudah aktif. Kerjasamanya sudah aktif juga. Terus nilai kelompoknya juga sudah bagus. Untuk semua penilaian nanti Ibu kirimkan ke grupnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Silakan kalian pelajari di rumah, dibaca-baca bukunya, literasinya ditingkatkan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita semua berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini berkah, berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Silakan Nabi pimpin doanya. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya minggu depan. Di awal pakai pantun tadi kan? Oke, penutupnya Ibu ada pantun nih. Jalan-jalan ke Batang Asai. Singgah sebentar ke Candi Muaro Jambi. Belajar fisika telah selesai. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.